Hai semuanya, selamat datang di Me Today. Tiket masuk Candi Borobudur 750.000, worth it atau enggak? Kita lihat dulu. Candi Borobudur sebagai situs bersejarah. Buat kalian yang pernah datang ke Candi Borobudur pada tahun 1990-an serta 4 atau 5 tahun yang lalu, pasti kalian menyadari ada perubahan di Candi Borobudur. Apa itu? Relief yang mulai tipis, mulai pudar, yang sampai nggak terbaca kira-kira relief ini mengisahkan tentang apa. Lalu beberapa batu yang tampak kikis, entah oleh karena faktor alam atau karena faktor manusia. Batu yang menjadi pijakan di setiap stage itu, di setiap tangga itu, mulai bergeser. Bisa terlihat ada tanah di sela-sela batu itu. Ya, kembali lagi, faktor alam serta faktor manusia yang menyebabkan perubahan ini. Kalau dulu ke Candi Borobudur itu tidak terhitung ya berapa orang bisa masuk ke sana. Cukup membayar sejumlah uang, bisa bawa sekeluarga, bahkan satu kampung, rombongan. Orang datang ke Candi Borobudur setidaknya untuk melihat sampai ke atas, ke puncak, dan melihat ke bawah. Pemandangan yang sangat indah. Apa tujuan Candi Borobudur itu dibangun sebenarnya? Dan terakhir, waktu gue kesana, gue lebih cenderung untuk mengomentari dan menyereweti orang-orang yang seringkali melanggar peraturan yang ada di sana, seperti menaiki batu-batu yang tidak boleh dinaiki dan duduk di beberapa stupa atau patung. Karena ada beberapa bagian yang memang tidak boleh diinjak, yang harus terjaga, serta beberapa tangan jahil yang selain mencoret-coret juga menyentuh setiap ukiran. Terakhir gue datang ke sana, gue sangat miris dengan perubahan yang gue lihat itu, dan gue sangat berharap seandainya pemerintah dapat melakukan perubahan untuk menjaga Candi Borobudur ini, karena Candi Borobudur ini termasuk heritage kekayaan negara kita. Apa yang gue bisa ceritakan ke cucu cicit gue tentang suatu bangunan bersejarah yang kalian bisa nikmati dari foto atau video saja, itu nggak fair, setidaknya harus dijaga. Kalau sebelumnya tidak ada pembatasan wisata yang mau masuk ke Candi Borobudur, tapi kali ini dibatasi, yaitu hanya 1.200 pengunjung, dan itu pun melalui reservasi online. Yang hal ini belum diputuskan resmi atau tidaknya oleh Presiden Joko Widodo. Keputusannya sih masih minggu depan, tetapi sudah menjadi polemik, sudah menjadi perdebatan sendiri ya bagi masyarakat, karena banyak juga yang bilang, kasihan dong orang-orang yang berdagang di sana yang kehidupannya hanya dari pengunjung ya. Ya, setidaknya hal ini sudah dipikirkan lebih dulu oleh pemerintah, makanya mereka menerapkan harga 750.000. Ada ketentuan-ketentuannya, karena kita harus pikirkan juga apa yang terjadi jika pengunjung tidak dibatasi supaya mendatangkan keuntungan yang lebih banyak ya. Karena kan kalau 750.000 per orang dan maksimal 1.200 orang yang datang, maka didapat 900 juta per hari. Bandingkanlah dengan data ini. Lihat di tahun 2018, kita nggak usah ngelihat yang beberapa tahun belakangan ini karena COVID-19 pasti sepi ya. Di tahun 2018 dengan harga tiket 50.000, jumlah ini dapat adalah lebih besar mana? Gue mau memberi kasus yang kita tahu ya, Menara Pisa yang ada di Itali, yang miring. Menara Pisa ini dibangun pada tahun 1173 yang tidak diketahui siapa pendirinya, sampai akhirnya ketika pembangunan baru berjalan beberapa tingkat itu disadari kalau posisi Menara Pisa ini miring. Karena di kota itu, di Pisa itu rencananya mau diadakan semacam tempat untuk ibadah. Di sana ada juga gereja dan Menara Pisa sendiri sebagai menara lonceng, dan di situ juga ada kuburan. Maka Menara Pisa pun diselesaikan pembangunannya, yang selesai di pertengahan tahun 1300. Karena struktur tanah di sana yang tidak padat, maka Menara Pisa pun makin lama makin miring. Yang awalnya Menara Pisa menjadi objek wisata yang sangat menarik, di mana para turis boleh masuk sampai ke atas menara itu. Namun karena makin tahun disadari kalau kemiringannya itu bertambah sekitar berapa derajat ya, 5,5 derajat, sehingga lonceng pun yang ada di puncak Menara Pisa itu diturunkan. Dan pemerintah setempat memikirkan cara setidaknya agar situs bersejarah itu tetap abadi. Dengan cara apa? Membatasi jumlah pengunjung dengan menaikkan harga tiket masuk. Itu yang dilakukan pemerintah Indonesia saat ini. Tapi walaupun dengan demikian, menara tetap miring. Hingga akhirnya pemerintah Italia pun memutuskan untuk menutup tempat itu. Begitupun dengan Candi Borobudur, yang takutnya kalau hal ini tidak dilakukan dengan cepat seperti tadi ya, jangan sampai deh.
Candi Borobudur yang kita punyai ini dibangun pada 770 Masehi dan selesai pembangunannya 825 Masehi sebagai candi terbesar yang ada di dunia. Dibangun sebagai tempat ziarah umat Buddha. Jadi para peziarah itu datang dari sisi timur candi dan mengikuti searah jarum jam naik hingga ke puncak candi. Lambat laun situs ini ditinggalkan karena sewaktu itu juga bencana letusan gunung berapi dan pindahnya pusat kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Seiring dengan masuknya ajaran agama Islam ke Pulau Jawa, membuat Candi Borobudur ini pun terlupa. Sir Thomas Raffles yang kita tahu dia juga penemu bunga bangkai yang dinamakan seperti namanya di tahun 1814. Beliau ini datang ke Semarang. Pada saat itu jabatannya sebagai Letnan Gubernur Hindia Belanda dan Sir Raffles ini berkebangsaan Inggris. Ketika Sir Raffles datang ke Semarang, ada yang menginformasikan kalau kira-kira 100 km letaknya dari Semarang ada bangunan yang sangat megah, bangunan yang sangat besar. Letaknya tersembunyi di dalam hutan. Maka Sir Raffles pun memerintahkan anak buahnya yang bernama Hermanus Cornelius untuk menyurvei ke sana. Cornelius ini berkebangsaan Belanda, namun dia bekerja dengan pemerintahan Inggris. Ketika Cornelius tiba di lokasi, ia menemukan bangunan itu tertutupi pohon ilalang dan segala macam yang membuatnya kesulitan untuk melihat bentuk aslinya bangunan bersejarah itu, bangunan itu seperti apa. Maka 200 orang serta 42 hari untuk membersihkan situs itu. Tapi sebenarnya yang menjadi pertanyaan buat gue juga di awal ya, sebenarnya siapa sih yang memberitahukan informasi ini kepada Sir Raffles? Dan ternyata yang memberitahukannya adalah Bupati Yogyakarta di masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono yang ketiga, yang bupati ini bernama Tanjin Sing. Karena Tanjin Sing sendiri pernah datang ke bangunan itu yang sekarang kita kenal dengan Candi Borobudur bersama dengan 3 orang anak buahnya datang ke sana dan ia pun menemukan tempat itu Candi Borobudur. Waktu itu bilangnya Borobudur, yang sekarang sih di spellingnya sebagai Candi Borobudur. Yang namanya situs bersejarah pasti ada malingnya. Tapi ternyata sebelum Sir Raffles yang menemukan candi itu ya sebenarnya Hermanus Cornelius tadi ya, dan sebenarnya lagi Tanjin Sing ya. Menurut catatan sejarah pertama di Belanda tentang Candi Borobudur ini adalah seseorang yang bernama Frederick Coyot yang mencuri sejumlah patung serta batu di tahun 1733. Yang namanya pencurian di situs bersejarah itu ya pasti ada. Jadi pada saat situs itu sedang dibersihkan atas perintah Sir Raffles, seringkali batu-batu serta patung dan ya yang ada di candi itu diambil dan dijual begitu saja. Begitupun juga dengan Sir Raffles yang meminta kepada pemerintah Inggris dan juga Belanda pada saat itu untuk melestarikan candi ini, sehingga pada saat itu seluruh dunia takjub dengan penemuan candi yang megah dan besar ini. Pada saat itu dikaitkan juga dengan jumlah bantuan yang tidak sedikit. Pembersihan lokasi Candi Borobudur ini juga waktu itu tergolong asal-asalan ya, karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang memadai. Jadi ada beberapa data yang hilang pada saat pembersihan candi itu. Candi ini juga pernah mendapat serangan teroris pada 21 Januari 1985 pada pukul 1 dan 3.30 dini hari. Borobudur dibom oleh sekelompok orang yang mengatakan motif aksi mereka ini akibat pembalasan dari peristiwa Tanjung Priok 1984. Namun polisi tidak percaya begitu saja. Dalang pengeboman ini adalah Ibrahim alias Muhammad Jawad alias Kresna yang sampai saat ini belum diketemukan, masih buron. Pengeboman itu telah merusakkan 2 patung dan 9 stupa di sisi timur Candi Borobudur. Setidaknya butuh waktu 6 bulan untuk merenovasi bekas pengeboman itu. Bahkan hingga saat ini untuk menyusun batu-batu yang tidak pada tempatnya masih butuh proses. Dari tahun 2012 sampai 2018 saja hanya ada 3 batu yang berhasil dipasang ke candi dari antara ribuan batu yang belum terpasang. Jadi bisa dibayangkan betapa sulitnya mereka para pekerja untuk tetap menjaga situs ini tetap abadi. Lalu setelah melalui proses yang panjang seperti itu dan Candi Borobudur tidak dijaga,
Apa kabar nanti kalau 10 tahun lagi atau 100 tahun lagi? Mungkin 100 tahun lagi gue belum tentu masih hidup, tetapi gue harap Candi Borobudur masih tetap menjulang tinggi dan menjadi tempat yang dikenang. Oke, gue harap kita semua dapat mengerti apa yang gue bahas pada hari ini. Kalaupun Candi Borobudur naik harganya, biarkanlah orang yang datang ke sana adalah pengunjung yang lebih menghargai suatu tempat. Kalau ditanya ya, apa gue akan datang ke sana? Ya mungkin kalau gue punya banyak duit, tetapi setidaknya kalau gue dari kejauhan di pelataran candinya saja ya nggak masalah bagi gue, karena apa yang gue inginkan adalah candi itu tetap utuh, candi itu tetap ada di situ, segala data, segala relief, segala stupa candi, apapun yang hal mengenai Candi Borobudur dapat tetap terjaga. Dan kalau kamu ada pertanyaan atau apapun itu, kamu bisa komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy. Kemarin gue udah janji mau ngebahas tentang penipu tenar ya di tahun bahula, tetapi gue cancel karena ternyata ada kesemrawutan data, jadi gue harus deep search dulu, butuh waktu. Oke, gitu aja. Bye.